Membuat aplikasi pertamamu dengan Flutter. Hey teman-teman, apakah kalian penasaran bagaimana cara membuat aplikasi seperti TikTok, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain? Nah, kali ini kita akan belajar nih bagaimana cara membuat aplikasi dengan Flutter. Perkenalkan, dengan saya Tommy Firmansyadi, seorang mobile app developer. Saya pernah membuat aplikasi seperti aplikasi absensi, AI, Share, dan banyak lainnya. Di video kali ini kita akan belajar hal-hal dasar mengenai Flutter dan cara membuat aplikasi dengan Flutter. Dan kita langsung praktek bagaimana cara membuat aplikasi. Pengenalan Flutter. Flutter adalah sebuah framework yang dibuat oleh Google untuk membuat aplikasi closed platform. Jadi dengan satu kode, teman-teman bisa membuat aplikasi Android, iOS, web, dan lain-lain. Jadi untuk membuat aplikasi kita akan lebih cepat. Dan untuk performa, aplikasi Flutter itu mendekati native. Oke, kita akan langsung praktek cara membuat aplikasi dengan Flutter. Oke, kita lanjut kita akan langsung praktek cara membuat aplikasi dengan Flutter. Itu kita buka Android Studio. Ini di sini saya pakai Windows. Tinggal cari aja di Start, Android Studio, kita open. Oke, di sini kita sudah ada tampilannya seperti ini. Dan kita klik New Flutter Project. Lalu kita pilih Next. Lalu kita pilih namanya ya, belajar Flutter, atau nanti namanya terserah teman-teman aja, satu gitu ya. Oke, untuk organization, ini project location, teman-teman bisa taruh di D atau di E, itu terserah teman-teman. Ini namanya kita deskripsinya kita buat belajar Flutter, tapi ini terserah teman-teman juga. Dan ini organization ini nanti ID ini untuk teman-teman untuk publish ke Play Store ya. Jadi untuk sama com nama kalian, teman-teman com nama kalian bisa juga. Kita kedua sini nama saya Atom ya. Oke, di sini ada Android language. Kita pilih Kotlin karena Java ini versi sebelumnya. Di platform teman-teman bisa pilih nih Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows. Jadi teman-teman bisa pilih buat satu kode ini untuk semua aplikasi gitu. Jadi kalau teman-teman mau misalkan ini Android aja dulu, tapi setelah project berjalan bisa juga teman-teman tambahkan sendiri. Jadi untuk awal ini kita buat untuk Android dan web aja dulu ya. Oke, tinggal klik create. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah terbuka aplikasinya ya, Android Studio-nya. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai struktur dari folder dari Flutter ini. Yang pertama yang paling teman-teman ini ada Android. Berarti ini folder untuk Android ya teman-teman. Jadi semua settingan untuk Android version, Gradle, semua diatur di Android ini ya teman-teman. Dan untuk web, teman-teman bagi di sini ya. Ini untuk pengaturan di webnya. Jadi kalau Android, kalau iOS nanti akan muncul juga iOS di sini. Oke. Lalu selanjutnya ada pushback YML. Jadi di sini ini adalah library. Teman-teman bisa tambahkan library di sini. Dan teman-teman mau tambahkan library apa nanti akan tampil di sini. Jadi kalau di daftar pustakanya lah ya teman-teman. Di sini seperti daftar pustakanya. Library apa aja yang ada di aplikasi kita. Nanti kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman. Jadi ini versinya kita versi 1 plus 1 dan kita pakai SDK 381. Dan ini library yang kita ada sekarang Flutterlin dan Material Design. Oke, selanjutnya ada lib. Lib ini adalah kode kita. Jadi semua kode yang kita buat di sini Dart atau kode Dart itu kita taruh di sini di folder lib nih ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa dilihat ini ada main adalah kode utama. Jadi ketika aplikasi dijalankan, aplikasi akan memulai kode yang ada di sini teman-teman. Di sini ada demo void main my app. Jadi ketika aplikasi jalan akan menjalankan kode yang di sini. Jadi ini ada kita Flutter demo. Oke, selanjutnya di sini teman-teman di My App kita udah ada nih Flutter demo homepage. Jadi di situ sudah ketika kita buat aplikasi baru akan otomatis terbuat seperti ini. Oke, untuk menjalankannya teman-teman bisa pakai di sini ada di pilihannya. Ada teman-teman bisa pilih untuk web itu bisa pakai Chrome atau Edge ya teman-teman.
Dan kita jalankan di sekarang, kita akan running dulu ya, tes running dulu ya teman-teman. Kita klik run di sini. Oke, kita klik run, nanti dia akan otomatis berjalan di web. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk pertama kita akan demokan aplikasi kita ini yang udah dibuat ini, kita demokan di web dulu ya teman-teman. Oke, kita tunggu waktunya sebentar dan nanti akan membuka web baru gitu teman-teman, membuka Chrome baru. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul teman-teman. Nah, ini kan ini localhost, ini otomatis ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu setting localhost IP portnya, ini tidak perlu. Itu ini udah otomatis ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi yang pertama kita buat tadi. Ada filter demo homepage. Jadi ketika kita buat aplikasi baru atau create aplikasi baru akan otomatis terbuat ini. Dan ini demonya sudah ada ya teman-teman. Ketika teman-teman klik ini tombol floating button ini, jadi akan otomatis bertambah. Jadi ketika tambah satu ya teman-teman, kita klik tambah lagi, ini akan otomatis tambah juga. Dan ini untuk kita bisa atur screen-nya, kita mau kecilkan, kita besarkan, kita lebarkan. Jadi di Flutter kelebihannya dia adalah multi screen teman-teman. Multi screen ini dia bisa menyesuaikan screen-nya besar, layarnya besar atau layarnya kecil gitu teman-teman. Jadi akan otomatis menyesuaikan. Ini adalah kelebihan dari Flutter ya teman-teman. Jadi dinamis. Jadi layar yang dihasilkan itu dinamis. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin testing di aplikasi di Android teman-teman, caranya gampang banget. Yaitu tinggal klik yang di sini di device manager. Teman-teman bisa pilih hubungkan pakai USB atau hubungkan pakai WiFi. Jadi caranya tinggal diklik yang ini. Oke, teman-teman harus klik di Androidnya teman-teman pilih yang setting ya. Setting di sini. Oke teman-teman, di sini sudah muncul QR code. Nanti teman-teman akan scan ya QR code yang ada di sini menggunakan HP teman-teman. Jadi kita buka di pengaturan, lalu klik cari aja near kabel. Kalau teman-teman bahasa Indonesia ya, near kabel. Oke, ini ada proses debug near kabel ya teman-teman. Kalau bahasa Inggris wireless debug near kabel gitu teman-teman. Di sini kita pilih yang proses debug near kabel ya. Jadi tinggal kita aktifkan di sini, aktifkan WiFi. Nanti harus syaratnya itu harus WiFi-nya sama dengan WiFi yang kita gunakan antara komputer atau laptop dengan WiFi yang ada di HP teman-teman. Jadi itu syaratnya ya. Lalu selanjutnya tinggal diklik aja tadi proses debug near kabelnya. Lalu pilih sambungkan perangkat dengan kode QR. Oke, nanti muncul. Nanti teman-teman tinggal scan aja QR code yang udah ada di layar tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Dia akan menyambungkan perangkat otomatis ya. Oke, perangkatnya sudah terhubung teman-teman. Jadi seperti itu. Caranya mudah banget. Oke, selanjutnya nih, ketika sudah tersambung, nanti teman-teman bisa lihat di sini dia sudah tersambung ya teman-teman aplikasinya. Lalu selanjutnya kita bisa pilih di sini kalau kita mau jalankan atau tes aplikasi kita di Android, teman-teman kita bisa pilih yang HP teman-teman tadi. Di sini HP saya Intel ya, kita pilih di sini. Lalu tinggal klik run tadi ya teman-teman. Jadi kita akan running aplikasi demo tadi di sini teman-teman. Oke, nah ini kita sudah jalan. Kita tunggu loadingnya sebentar dulu ya teman-teman. Kita tunggu nanti sampai aplikasinya jalan. Oke. Jadi teman-teman bisa hubungkan di Android Studio dengan aplikasi dengan HP teman-teman ya, tanpa menggunakan USB. Jadi tinggal pakai wireless saja teman-teman. Jadi untuk testing aplikasi akan lebih mudah. Oke teman-teman, aplikasinya sudah jalan ya teman-teman. Dan ini saya jalankan di HP langsung ya teman-teman. Jadi bukan di emulator lagi. Jadi teman-teman bisa lihat ini namanya Intel P611 ya. Jadi kita bisa lihat tekan tambah sini, dia akan menambah angkanya gitu, increase numbernya. Jadi seperti itu teman-teman, kita caranya untuk jalankan atau running aplikasi kita di real device ya, atau di HP. Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjut lagi.
Di sini ada title, kita title. Jadi teman-teman bisa ubah nih namanya sesuai yang teman-teman mau. Jadi tinggal diubah jadi belajar Flutter gitu. Di sini teman-teman yang Flutter demo homepage, yang ini berarti teksnya yang ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ubah. Jadi belajar homepage. Nah, jadi di sini teman-teman di Flutter itu ada juga hot reload ya teman-teman. Ada namanya Flutter hot reload. Jadi ketika menjalankan testing aplikasi itu teman tidak perlu install ulang dari aplikasinya. Belum seperti sebelumnya fitur hot reloadnya dia lebih mempercepat untuk debuggingnya. Seperti ini teman-teman, kita tinggal tekan hot reloadnya aja. Itu akan tunggu aja bentar aja teman-teman. Jadi akan berubah langsung ya teman-teman. Jadi sebentar aja. Jadi hot reload itu kelebihannya itu teman-teman. Jadi kita bisa mempercepat proses aplikasi kita, proses testing aplikasi tanpa kita harus menginstal ulang aplikasinya untuk perubahan fitur. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Untuk warna teman-teman di sini di sini ada color scheme dan ini teman-teman bisa pilih warnanya di color. Jadi sudah ada fiturnya teman-teman, tinggal misalnya teman-teman mau warna biru nih, tinggal pilih aja blue gitu. Nah, jadi akan blue. Jadi teman-teman tinggal tekan hot reload lagi, dia akan otomatis berubah jadi biru teman-teman. Seperti itu ya. Jadi belajar Flutter ini lebih mudah daripada kita belajar Android native teman-teman. Itu kelebihannya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jadi kita sudah membahas bagaimana cara membuat aplikasi di Flutter dan settingannya dan apa saja komponen-komponen yang ada di Flutter gitu. Dan kita sudah testing juga cara jalankan aplikasi kita di Chrome dan juga di real device atau di Android teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kita juga udah bahas tadi penggunaan hot reload. Jadi teman-teman, hot reload itu untuk mempercepat testing debugging aplikasi. Oke. Sampai di sini teman-teman video kali ini. Semoga teman-teman menyukai video ini dan see you next time. Bye bye.